Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melanjutkan materi kita, penjelasan materi di bab 2 mengenai beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sekedar mengulang pelajaran yang lalu, bahwasanya qada dan qadar itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika dicari perbedaannya, apa perbedaan qada dan qadar? Perbedaan yang paling mendasar adalah qadar itu lebih dahulu. Karena qadar adalah ketetapan-ketetapan Allah yang Allah tetapkan sejak zaman azali atau sejak dahulu kala ya, sebelum bumi itu diciptakan, Allah sudah menetapkan ketetapan-ketetapannya ya di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, sementara qada adalah ketetapan-ketetapan dan perubahan-perubahan atas kehendak Allah juga ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi qadar itu lebih dahulu daripada qada. Nah, berikutnya yang akan kita bahas adalah beriman kepada qada dan qadar atau takdir Allah dan mencari sebab atasnya. Ya, dan mencari sebab atasnya. Pertanyaan yang akan kita munculkan di awal ini adalah, apakah setelah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menciptakan segala ketentuan dan ketetapan itu, maka kita mengambil kesimpulan kita tidak perlu beramal lagi karena kita udah tahu bagaimana rezeki kita, bagaimana kesudahan kita setelah kita meninggal, di surgakah atau di neraka, atau apakah kita hidup ini nanti akan sehat selalu atau sakit, apakah kita akan menjadi kaya atau miskin, semua sudah ada ketetapan dari Allah. Nah, apakah kita boleh untuk bermalas-malasan sehingga kita tidak perlu berusaha untuk mencapai itu semua dengan alasan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk kita segala ketentuannya? Maka jawaban dari pertanyaan ini tentu saja tidak boleh. Ya, maka oleh karena itu kita akan membahas kali ini ya, pembahasannya adalah beriman kepada qada dan qadar Allah dan mencari sebab atasnya. Ya, bagaimana kita berusaha untuk mencari dan mencapai ketetapan-ketetapan yang Allah telah tetapkan untuk kita. Baik, kita mulai. Bismillah. Sebelumnya Bapak ingatkan tulisan ini berasal dari Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy. Beliau adalah salah satu doktor di bidang akidah yang pernah mengajar di Masjid Nabawi ya. Beliau juga lulusan dari Universitas Islam Madinah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, beriman dengan syariat Allah dengan cara menjalankan perintah, menjauhi larangan, membenarkan kabar-kabar Allah Azza wa Jalla, mengimani janji-janji pahala, dan juga mengimani ancaman-ancaman terhadap dosa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, beriman kemudian digandengkan dengan amal soleh, merekalah penduduk surga, mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 82. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin. Itulah balasan-balasan atau itulah batasan-batasan Allah, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian itu ya adalah keberuntungan yang sangat besar.
wa dzalikal fawzul azim. Yaitu dia keberuntungan yang sangat besar. Sebaliknya, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batasan-batasan Allah, maka Allah memasukkan dia ke dalam neraka, kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Hal ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat ke-14. Selanjutnya, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW ketika dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa tidak ada sebuah jiwa kecuali telah diketahui tempatnya di dalam surga dan neraka. Artinya, jiwa kita ini sudah ada catatannya. Apakah kita nanti kelak akan dimasukkan langsung ke dalam surga atau di neraka? Maka mereka, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, untuk apa kita beramal? Mengapa kita tidak pasrah saja? Toh semua ketetapan kan sudah ada." Nah, itu pertanyaannya. Jadi kenapa kita nggak pasrah saja gitu loh? Kenapa kita tetap beramal? Kata para sahabat bertanya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan ringkas. Apa jawaban Nabi? Tidak demikian, ya, tidak demikian. Akan tetapi beramallah kalian, ya. Tapi beramallah kalian, karena masing-masing akan dimudahkan melakukan apa yang dia diciptakan untuknya. Artinya, seseorang yang apabila tetapan catatannya itu, ya, dia akan ke surga, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke surga. Sebaliknya, ya, untuk ke neraka begitu juga, ya, Allah akan mudahkan dia menuju kepada arah tujuannya, seperti itu. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jiz. Ya. Artinya apa? Hendaklah engkau semangat melakukan apa yang bermanfaat untukmu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan engkau merasa lemah. Artinya di sini ada ajakan, ada seruan, ada perintah Nabi SAW untuk kita tetap bersemangat melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, tentunya hal ini yang kalau kita aplikasikan tentu bersemangat dalam berusaha mencapai apa-apa yang kita cita-citakan. Terutama di sini adalah hal-hal yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka. Ya. Tetapi jangan sampai kita lupa pesannya wasta'in billahi wala ta'jiz. Jangan lupa setelah berusaha kita tetap berdoa, ya, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan engkau merasa lemah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari dalil-dalil ataupun dasar-dasar di atas kita mengetahui bahwa seorang yang beriman diperintahkan untuk beriman dengan takdir Allah dan diperintahkan untuk beriman dengan syariat Allah. Ya, itulah mungkin materi yang bisa Bapak sampaikan pada pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.